Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, nama Aldiriana Saputra, asal satuan 11 Kehutanan 1 dari kelompok 1. Saya di sini akan mempresentasikan makalah persemaian bibit sengon atau Paraserianthis palkaria. Selanjutnya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Salawat dan salam selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW. Makalah praktek tentang persemaian bibit sengon merupakan salah satu tugas akhir bagi penulis. Dalam terselesaikannya penyusun makalah ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat Bapak Sudirman selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pagelaran, yang terhormat Bapak Jenny Sutarna selaku Kepala Program Keahlian Kehutanan sekaligus pembimbing kelompok 1, yang terhormat Ibu Insinyur Yanti Pujawati selaku Ketua Panitia PKL, yang terhormat seluruh pembimbing lapangan yang memberikan arahan dan bimbingannya. Besar harapan penulis kiranya makalah ini dapat bermanfaat bagi semua. Demi kesempurnaan makalah ini yang penulis harapkan kritik dan saran membangun. Bab 1 Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Sengon atau Paraserianthis palkaria merupakan salah satu pohon multipurpose species di Indonesia. Pohon ini menjadi bahan baku yang sangat baik untuk industri karena kecepatan tumbuhan yang baik, dapat hidup di berbagai kondisi tanah, sebagai bahan baku yang baik bagi industri panel, kayu, dan kayu lapis. Kebutuhan kayu sengon ini cukup besar karena kayu sengon sering dipakai sebagai bahan baku mebel berkualitas menengah bawah. Kayu sengon juga memiliki berat jenis yang ringan dan memiliki tekstur yang halus sampai cukup halus. Warna kayu bagian gubal putih sampai merah kecoklatan. Berat jenis kayu ini antara 230 sampai 500 kg per meter pada 12 sampai 15% moisture content. 1.2 Batasan masalah. Dengan memahami prosedur persemaian bibit sengon yang baik, mampukah menciptakan bibit yang bermutu tinggi guna menunjang keberhasilan tanaman? Pembibitan sengon untuk memenuhi kebutuhan bibit sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dan bibit yang bermutu tinggi dalam rangka menunjang keberhasilan tanaman. 1.3 Prosedur pemecahan masalah. 1. Persiapan lapangan. 2. Perlakuan benih. 3. Penaburan benih. 4. Penyapihan bibit. 5. Pemeliharaan bibit. 6. Seleksi bibit. 1.4 Tujuan penulis makalah. 1. Memaparkan salah satu kegiatan yang penulis lakukan selama praktek kerja lapangan atau PKL. 2. Sebagai wujud bertanggung jawaban bagi penulis atas kegiatan yang telah dilaksanakan selama kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL. 3. Menguraikan segala kegiatan yang dilaksanakan selama praktek kerja lapangan atau PKL. 4. Melatih siswa agar mempunyai rasa bertanggung jawab. Bab 2 Isi. 2.1 Landasan teori. Sengon atau disebut Paraserianthis palkaria adalah salah satu pohon yang
tercepat pertumbuhannya di dunia. Pada umur 1 tahun dapat mencapai tinggi 7 meter dan pada umur 12 tahun dapat mencapai tinggi 39 meter dengan diameter lebih dari 60 cm. Tinggi cabang 10 sampai 30 meter. 2.2 Kegiatan persiapan lapangan. A. Pembersihan lapangan. 1. Pembersihan gulma, sisa-sisa tanaman dan ranting-ranting yang mengganggu. 2. Pengukuran lapangan dan pemasangan tali rapia sesuai dengan jarak ukuran yang telah ditentukan. B. Alat dan bahan yang digunakan. 1. Alat untuk pembuatan persemaian, parang, cangkul, meteran. 2. Alat dan bahan untuk pembuatan media, ayakan, topsoil, bokasi atau sekam padi, dan kantong plastik polybag. 3. Alat untuk penyiraman, ember, gembor, selang, tandon air. 4. Alat dan bahan untuk pembuatan bedengan, gergaji, golok, parang, cangkul, dan meteran, tali, kawat, dan bambu. 5. Alat dan bahan untuk pembuatan naungan, tang dan gunting karet. C. Pembuatan bedengan. Siapkan semua alat dan bahan untuk membuat bedengan. Lalu potong bambu sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan dan mulai memasangnya. D. Pembuatan naungan. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Lalu ukur paranet sesuai dengan ukuran bedengan gunting dan pasang menggunakan kawat pengikat. E. Pembuatan media untuk bedeng sapi. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Pengayakan topsoil, campuran topsoil dan sekam padi lalu diisikan ke polybag. 2.3 Perlakuan benih. Perlakuan bibit sengon sebelum ditabur. 1. Rendam biji dengan air panas 50 sampai 70 Celcius sekitar jam 5 jam seberapa? Jam 17, jam 5. Jam 5:30 nya. Sekitar jam 5:30 WIB. 2. Diamkan selama 12 jam. 3. Sesudah direndam bilas dengan air bersih sampai benar-benar bersih sekitar jam 7 pagi. 4. Tiriskan bibit. 5. Bibit siap ditabur. 2.4 Penaburan benih. Penaburan benih dilakukan pada bedeng tabur sedemikian rupa sehingga merata. Bedeng tabur yang terisi pasir setebal 10 cm disiram dengan air sampai jenuh dan rata di seluruh permukaan. Kemudian dibuat larikan selebar 2,5 cm dengan kedalaman 4 cm atau 1 buku jari telunjuk. Biji ditabur dilarikan secara merata lalu ditutup kembali menggunakan pasir setebal 1 cm. 5. Penyapihan bibit. Penyapihan atau pemindahan bibit dilakukan pada pagi dan sore hari. Pada saat penyapihan, akar jangan sampai putus dan harus berhati-hati. Dan jika akar terlalu panjang, maka dapat dikurangi seperlunya. 2.6 Pemeliharaan bibit. Semai merupakan tanaman yang masih berada pada tahap pertumbuhan, maka sangat peka terhadap tempat atau lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeliharaan yang baik guna menghasilkan bibit yang berkualitas. Kegiatan pemeliharaan meliputi 1. Penyiraman. 2.
penyiangan dan pendangiran. 3. Seleksi bibit. 4. Penyuluman. 5. Pemupukan. 6. Pemberantas hama dan penyakit. 2.7 Seleksi bibit. Seleksi dilakukan agar anakan dapat tumbuh baik dan merata. Bibit yang tidak rata harus dipisah dan dikelompokkan. Seleksi dilakukan setelah bibit berumur 1 bulan. Analisis usaha. A. Rincian biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran ekonomis yang harus dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang. 1. Bambu. Satuan batang. Volume 45. Harga total 16.000. Total Rp 720.000. 2. Selang. Satuan meter. Volume 10. Harga total 10.000. Total Rp 100.000. 3. Nama bahan. Satuan kilogram. Volume 5. Harga total 10.000. Total 50.000. Jumlah Rp 870.000. Berikut beberapa rumus untuk menghitung bulan. Langsung kesimpulan. Selama pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL, penulis menyimpulkan kegiatan dilakukan di SMKN 1 Pagelaran. Sengon atau Paraseriantis Walkarya, selain pertumbuhannya yang cepat, sengon juga menjadi salah satu bahan baku yang sangat baik bagi industri panel kayu dan kayu lapis. Kemudian tingkat keberhasilan dan kekurangan hasil evaluasi benih pada persemaian dapat mengalami kerusakan ataupun terserang penyakit yang ditandai dengan perubahannya warna daun menjadi kuning dan gugur. Pertumbuhan benih yang disemai mengalami peningkatan sampai pada waktu pengukuran terakhir. Daun pada benih sengon yang disemaikan tidak keseluruhan bertambah. Ya mungkin cuman segitu yang bisa saya lakukan. Kurang atau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.